Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat adik-adik. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah syukurillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kita bisa bertemu dan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mohon maaf kepanjangannya. Dah capek ya? Ya Bu, dah apa-apa ya? Dah lain kali saya datang baca suratul Baqarah ya. Karena hari Jumat disunnahkan salat subuh di hari Jumat membaca suratul Sajdah dan Al-Insan, dua surah. Kalau di Indonesia yang masih mampu saja jadi separuh sunnahnya, karena dah kuat barangkali ya. Tapi dah apa-apa sekali-kali ya. Kalau mati insya Allah mati syahid. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Sebenarnya banyak yang kita bisa memaknai Al-Quran dalam kehidupan. Cuman kali ini saya akan berikan contoh amalan, kebiasaan sehari-hari kita lakukan dan ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin banyak orang tidak tahu, walaupun amalan itu dilaksanakan, tapi tidak mengerti makna yang terdalam, makna yang paling dalam di dalam amalan yang kita lakukan ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah 1442. Mudah-mudahan dengan kedatangan tahun baru Hijriah ini kita mampu berhijrah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kepada kebaikan, dan termasuk insyaallah hijrah keadaan dari bala wabah ini. Mudah-mudahan Allah segera kun fayakun, terangkat bala ini dari negeri kita Indonesia. Yang kedua, saya ucapkan selamat masih punya umur, karena baru tadi malam semuanya proses menghadapi kematian. Tapi karena Bapak Ibu hadir berarti selamat, belum mati. Dari mana? Ini yang akan menjadi kesempatan tema yang akan saya sampaikan. Menjadi rahasia amalan
ilmu, dan kita bisa memaknai doa yang kita baca setiap malam. Bahkan semua, saya yakin semuanya hafal, dan kita kaitkan doa ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini apa? Doa yang saya baca itu doa apa? Doa bangun. Yakin? Yakin, Bu? Tapi tidak ada di dalamnya kata bangun tidur. Judulnya doa bangun tidur. Ada enggak kata bangun tidur di dalam doa itu? Coba kita baca lagi. Alhamdulillah alladzi, terus ahyana. Apa arti ahyana? Hidup. Ba'da ma amatana. Apa arti matana? Amatana apa? Mati. Walihin nusyur, kita semua akan kembali kepadanya. Pernah enggak Bapak Ibu fikirkan, renungkan fikirannya, doa bangun tidur, tapi di dalamnya tidak ada kata bangun tidur. Alhamdulillah yang telah membangunkan sesudah tidur. Tak. Kalau bahasa Arabnya, Alhamdulillahilladzi aiqadhana ba'dama anamana. Mana bangun, mana tidur? Justru yang ada istilah mati dan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kata ahyana menghidupkan. Berarti kata menghidupkan sudah mati. Kalau belum mati, kenapa dikatakan hidupkan? Semestinya bangunkan sesudah tidur. Ini yang membuat saya berfikir, ada apa di belakang doa ini? Kenapa ada istilah hidup sesudah mati? Saya gali hadisnya, cari barangkali jawaban yang bisa menutupi penasaran saya. Ternyata saya menemukan hadis, sedikit sekali hadis sahih yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sedikit di antara kita yang hafal, termasuk doa bangun tidur. Ya, rata-rata yang kita hafal doa yang tadi. Hafal kan? Hafal. Tapi ada satu lagi doa lebih dalam artinya, dan dia termasuk doa bangun tidur, yang isinya Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Coba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrihi. Yang artinya Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Subhanallah. Saya pas baca doa ini saya kaget, karena kata kembali berarti sebelumnya sudah pergi. Karena tidak mungkin ada kata kembali kalau belum pergi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, berarti ruh kita kemana di masa tidur kita? Memberikan afiat di jasadku, bangun sihat wal afiat kan?
Siapa yang kasih afiat? Allah. Padahal secara medis, tidur ini bisa mengakibatkan stroke. Kenapa? Karena darah tidak berjalan, tidak lancar. Dan ini kalau darah tidak lancar, kadang-kadang kita bangun terasa agak kesemutan kan? Tangan kita kesemutan atau kaki kita. Kalau bukan berlindungan dari Allah, bisa stroke. Karena semua tubuh badan kita bekerja pelan-pelan. Karena tidak ada fisik, tidak ada tenaga, tidak ada kerja keras, karena istirahat, semua termasuk jantung kita. Dia berkurang kekuatannya dan suplai darahnya. Tapi Allah memberikan afiat. Bahkan berbaring kanan kiri, bolak-balik, tanpa kita rasa. Kalau kita tidur di satu sisi ke kanan sambil kita bangun, bisa termakan kulit kita, habis. Subhanallah. Bangun, badan kita sehat, tidak ada luka, tidak ada bekas apa-apa. Coba Bapak Ibu kalau lihat orang sakit di rumah sakit sekian hari atau sekian minggu atau bisa sekian bulan, kalau tidak dipindahkan posisinya dan dibersihkan tempat tidurnya, bisa habis kulitnya. Betul enggak? Terus gimana kita tidur? Siapa yang melindungi kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi, kembalikan ruhku. Wa afani, memberikan afiat. Di mana afiatnya? Di jasadku, masih sehat, tidak ada apa-apa. Terus yang ketiga, wa adzina li bidzikrih, dan mengizinkan untuk berzikir kepadanya. Kita bangun tahajud, kita bangun baca Quran, kita bangun zikir, kita bangun untuk salat subuh, itu namanya zikir kepada Allah. Yang mengizinkan untuk kita zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika saya baca doa yang kedua ini, bertambah penasaran. Belum terjawab, kemana roh kita? Saya gali lagi, ingin cari tahu. Ketemu doa, namanya doa tidur. Apa isi doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bismika Allahumma amutu wa ahya. Semuanya boleh. Mana yang duluan? Boleh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, boleh. Bismika Allahumma ahya wa amut, boleh. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau boleh saya singkatkan doa ini dalam bahasa Indonesia, Bismillah saya mati. Karena Bismika Allahumma amutu bukan Bismika Allahumma tidur. Padahal judulnya judul doa tidur, tapi tidak ada istilah tidur. Bismika Allahumma amutu berarti Bismillah saya mati. Kira-kira Bapak Ibu sadar enggak ucapan ini? Kalau kita bilang Bismillah saya mati berarti udah siap. Kalau kita menghadap makanan, ada makanan di depan kita, kita bilang Bismillah. Tujuannya apa Bismillah? Untuk makan. Tak mungkin bilang Bismillah terus diam. Ayo Pak makan. Tunggu dulu. Apaan ya tunggu? Kan sudah Bismillah. Berarti ada niat membuka, memulai makan. Sama juga. Mulai menghadapi kematian, kita ucapkan Bismillah. Berarti kita siap. Makanya dianjurkan tidur dalam keadaan wudu.
Kalau memang sudah takdirnya mati malam itu, insya-Allah tanda husnul khatimah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ketika kita tidur dalam keadaan wudu, Allah membawa malaikat di bawah baju kita, di atas dada kita, mendoakan sepanjang kita tidur, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai kita bangun. Bertambah penasaran saya, ya Allah, ada apa kok tidur kita jadi mati? Saya ingin cari tahu. Gali lagi, buka hadis lagi, sana sini, sampai mendapatkan doa lagi, namanya doa tidur. Berarti hasilnya apa? Dua doa bangun tidur dan dua doa tidur. Tapi rata-rata umat Islam di Indonesia yang hafal cuma satu, bangun tidur. Yang itu yang kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua yang saya bacakan, tapi sudah hafal belum? Pernah enggak dengar? Belum pernah ya? Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Sebenarnya sederhana, ada banyak di buku-buku zikir, atau bisa dicari di Syekh Google. Kenalkan Syekh Google? Tahu kan? Cari tahu. Syekh Google itu hebat, dia ulama besar, semua serba ada, mau apa saja ada, tinggal tuliskan doa bangun tidur, keluar dia dua-duanya. Tinggal kita cari, ada terjemahannya, ada semua. Saya menemukan selain doa Bismikallahumma itu yang kita baca saat mau tidur, saya bertemu dengan doa yang kedua, lumayan panjang, agak panjang, tetapi sangat dalam maknanya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Udah hafal belum? Minum ini di mana? Doa-doa panjang lagi. Yang pendek-pendek aja itu baru hafal, gimana yang panjang? Sama-sama. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya berbaring, dengan namamu ya Allah saya terbangun, angkat. Sekiranya malam ini dipertahankan nyawaku, mohon dirahmati ya Allah. Kalau melepaskan nyawaku, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Enak gak doanya? Artinya kira-kira enak gak? Enak. Juga ada istilah fa in amsakta nafsi, sekiranya dipertahankan nyawaku, mohon dirahmati. Berarti kita semua butuh rahmat Allah ketika menghadapi kematian.
Kalau memang masih dilepas, masih punya umur, mohon dijaga diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Subhanallah. Tapi masih saya penasaran. Ini ada sudah terbayang jawabannya, tapi saya ingin lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Ada apa malam hari ketika saya tidur? Kenapa ada selalu istilah hidup dan mati, mati dan hidup? Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya mendapatkan jawaban yang tepat dan jawaban yang sempurna. Simpan, menjadi PR untuk Bapak Ibu nanti ke rumah masing-masing. Buka Al-Quran Surah Az-Zumar nomor 39 ayat 42. Ingat ya, Surat Az-Zumar nomor berapa nomor surahnya? 39 ayat 42. Ada Quran terjemahan? Kita akan baca terjemahan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Coba Bapak Ibu, saya mohon renungkan fikiranmu, hadirkan hatimu, dan dengar baik-baik firman Allah ini. Apa artinya? Allah memegang nyawa seseorang. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, sebentar. Sabar. Pelan-pelan Pak. Ini soal mati. Kita harus faham. Ini harus faham. Karena ini setiap malam terjadi, bukan seumur sekali. Setiap malam. Allah memegang nyawa seorang ketika dia mati. Ini sudah beres, sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Kalau kita meninggal dunia, yang megang nyawa kita siapa? Allah. Sepakat? Jelas? Sekarang tolong dengar berikutnya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maksudnya apa? Coba ulang lagi itu. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Artinya, kalau tadi Allah berfirman, Allah memegang nyawa seorang ketika mati. Dan arti dan apa? Sambungan kan? Dan memegang nyawa, tapi tidak perlu disebutkan megang lagi. Tapi itu yang dimaksud, dan memegang nyawa seorang ketika dia tidur belum mati. Kalau Allah memegang nyawa kita saat kita tidur, berarti terlepas dari jasad kita. Dan itu rahasia Allah. Ada orang bertanya, gimana kok nyawa kita diambil, dimegang nyawa, tapi kita masih bisa
bola-balik masih kita bisa merasa. Wallahu a'lam. Dahsyat kekuasaan Allah, tidak bisa tahu rahasianya. Dan memegang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Ini kata tidur belum mati, Allah jelaskan lagi lebih dalam supaya kita faham apa yang dimaksud Allah memegang nyawa kita saat kita tidur belum mati. Coba lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dibangunin, bangun subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ketika dia mulai tidur, dimegang nyawanya oleh Allah, sudah tidak diizinkan untuk dilepas, dipertahankan. Makanya di sini Allah berfirman apa? Coba ulang kalimat terakhir. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dipertahankan. Sama doa yang tadi yang saya bacakan kan? Fa in amsakta nafsi, sekiranya nyawaku dipertahankan, mohon apa? Dirahmati. Terus dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Melepaskan. Ini kan soal bangun tidur, masalah tidur kan? Masalah mati sudah selesai, tapi Allah bahas sekarang masalah tidur. Apa yang terjadi di masa tidur kita? Ada yang dipertahankan nyawanya sudah tidak punya umur lagi. Ada yang diberikan dan dilepaskan nyawanya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan peristiwa ini Allah perintahkan untuk apa? Apa yang semestinya kita lakukan terhadap peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Setiap malam proses menghadapi kematian. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini yang menunjukkan kebesaran dan dahsyat Allah Subhanahu wa taala? Allah tutupi dengan kalimat yang sangat pas terhadap makna yang kita ingin sampaikan. Terus Allah tutupi, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pernah berfikir enggak? Pernah berfikir enggak masalah itu? Atau kita tidur, bangun biasa-biasa aja? Tapi coba Allah berfirman apa? Sesungguhnya tanda yang terjadi hal ini setiap malam, tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Tempat berfikir di mana? Di mana? Di kepala. Bapak Ibu angkat tangan. Bu, angkat tangan. Taruh di atas kepala. Terus sambil urut kepalanya, picit kepalanya. Coba lihat, ada otaknya enggak? Jangan-jangan selama ini tidak ada otak. Karena Allah berfirman fikir. Kalau kita tidak menggunakan fikir berarti tidak ada otak. Kalau kita gunakan fikir berarti ada otak. Jadi saya usulkan nanti Bapak Ibu ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Dok, ada apa? Saya sebenarnya ingin periksa kepala saya. Kenapa? Apa keluhannya? Tak, cuma ingin tahu ada otak atau tidak. Karena selama ini kita tidak berfikir. Padahal sudah hafal doanya. Kita sudah terbiasa baca bismikallahumma waktu tidur. Sudah terbiasa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tapi pernah enggak terasa, merasakan di dalam hati kita, kita baru saja diselamatkan oleh Allah dari kematian. Allah masih berikan umur. Bayangkan kalau kita tidur malam hari dan kemudian kita buka mata, melek mata, dan yang ada di hadapan kita mungkar nakir, bukan istri dan keluarga kita. Kita buka mata,
lihat kanan, lihat kiri, ada istri, ruang tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana. Makanya ucapan alhamdulillah terasa bermakna, terasa sangat dalam, bahkan sangat besar nikmatnya kalau kita ucapkan karena kita sudah berfikir. Dan saya yakin mulai hari ini dan seterusnya, perasaan doa yang Bapak Ibu selama ini panjatkan dan baca doa saat bangun tidur, saya yakin mulai hari ini rasanya akan berbeda. Betul akan keluar dari dalam hati ucapan alhamdulillah. Makanya kalau saya bangun, saya suka ucapin 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai saya melihat istri saya bukan mungkar nakir ya. Alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata Bapak Ibu, umur ini sangat mahal. Setiap malam proses menghadapi kematian. Allah lepaskan nyawa kita itu mahal. Berarti begitu kita bangun, harus kita memiliki jiwa yang semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena besok malamnya bisa terjadi dipertahankan nyawa kita. Orang mukmin walaupun sisa umurnya 1 hari, dia selalu menjadi orang yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia nikmati harinya, bekerja keras untuk dunia dan bekerja keras untuk akhirat. Tak pernah tinggalkan kebaikan, akhlak yang mulia, silatul rahim, bersedekah, baca Al-Quran, jaga tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, menjaga salat berjamaah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maksimalkan harinya karena dia nanti malam bisa berkata bismikallahumma amutu wa ahya, belum tentu bangun lagi.